Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah Applied Computer 2 yaitu Microsoft Excel. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang acuan relatif terlebih dahulu ya, acuan relatif dan absolut. Di sini ada beberapa perhatian ataupun pernyataan di sini. Sebuah alamat sel jika dikopikan ke bawah atau ke atas, maka akan menambah atau mengurangi nomor baris. Kemudian sebuah alamat sel jika dikopikan ke kanan atau ke kiri, maka akan menambah atau mengurangi nomor kolom dan seterusnya. Teman-teman bisa baca terlihat di layar. Nah, kemudian di sini ada acuan relatif. Acuan relatif itu kira-kira maksudnya apa? Nah, acuan relatif ini kan di sini ada kolom perkalian ya antara faktor pengalinya X dan faktor pengalinya Y ya, X dan Y. Maka kalau kita tempatkan kursor di sini, maka akan terjadi perkalian antara angka 5 dan angka 10 di baris ini. Sedangkan untuk di baris kedua angka 15, kemudian di Y-nya 15. Kemudian di baris ketiga ini X-nya 6, kemudian Y-nya 14. Maka relatif itu bisa dikatakan bahwa si pengacunya itu ataupun faktor pengalinya itu bersifat relatif ataupun berubah-ubah. Bisa saja X-nya 5, kemudian X-nya 6, X-nya 7. Jadi tidak bersifat tetap selamanya. Dia lebih fleksibel gitu ya, berubah-ubah. Nah, maka mengerjakannya tinggal X kemudian dikali Y. Tinggal enter. Kemudian jika sudah kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk acuan absolut itu bisa dikatakan berapapun angka yang ada di kolom Y ini, maka akan dikalikan ke angka yang sama, yaitu angka 15 ini. 20 kali 15, 25 kali 15, 65 kali 15. Nah, dan seterusnya. Maka rumusnya bisa ditulis seperti ini. Sama dengan Y ataupun G13 ini dikali simbol bintang, kemudian diklik angka 15 ini. Nah, tapi jangan lupa sebelum kita enter, maka kita harus menekan dulu tombol F4 yang ada di keyboard. Kalaupun teman-teman menggunakan laptop, berarti harus menekan Fn, tombol Fn di dekat tombol Alt ataupun kontrol. Kemudian baru tekan F4 secara bersamaan. Nah, karena kita gunakan F4 ataupun komputer, kita tekan F4 saja. Sampai ada simbol dolar di hurufnya dan simbol dolar di angkanya. Jika sudah seperti itu, kita tinggal tekan enter. Nah, maka 20 kali 15 maka hasilnya 100. Kemudian ketika di drag, maka hasil yang lainnya pun akan benar. Nah, beda ceritanya kalau kita tidak menekan F4 di sini ya. Nah, ketika di enter, nah untuk baris pertama ini ataupun sel yang ini benar. Tapi ketika kita drag ke bawah, maka hasilnya 0. Kenapa? Kita coba cek dengan cara double klik ya. Di sini masih di G13, kemudian dikali L12. Kemudian di baris yang selanjutnya, maka G14 dikali L13. Nah, sedangkan L13 ini posisinya kosong alias tidak ada angkanya. Maka berapapun angkanya di sini dikali kosong ya kosong. Maka fungsi dari F4 ataupun absolut itu supaya ketika kita menggeser si selnya ataupun mengkopikan, mendrag ke bawah ataupun ke pinggir, si sel yang kita kunci itu tidak bergeser kemana-mana alias akan tetap berada di angka 15 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini relatif sama ya, pengerjaannya hanya ke pinggir. Kalau tadi pengerjaannya ke bawah, sekarang ini ke pinggir. Tinggal drag ke pinggir. Kemudian ini pun sama, yang absolut tinggal mengerjakannya ke pinggir. 20 dikali 15. Kemudian di absolut alias di F4. Kemudian kita drag ke pinggir sini. Kemudian yang berikutnya ada gabungan acuan relatif dan absolut. Di sini contohnya kita akan mengisinya
ke kiri ya, ke kiri ke sini, ke kanan ya, ke pinggir isinya. Berarti yang bersifat tetap nilainya adalah angka yang ada di sini ya. Angka yang ada di sebelah kiri ini, bukan angka yang ada di atas. Karena nantinya kan 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4, 6 kali 4, 7 kali 4. Berarti yang sifatnya tetap adalah angka yang ada di sini. Nah, rumusnya berarti 2 dikali 4. Dan yang 4 ini kita absolut. Nah, seperti ini. Sebaris, kalau udah kita isi 1, tinggal drag ke pinggir. Kemudian yang berikutnya berarti 2 dikali 5. Kemudian di 4 yang 5 ini. Kemudian drag ke pinggir. Dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada fungsi string di sini ya. Fungsi string itu apa? Fungsi string itu adalah fungsi untuk mengambil satu atau beberapa karakter. Misalkan ada beberapa kata, tapi kita ingin mengambil kata tertentu saja di dalam kata aslinya gitu. Nah, ada beberapa keterangan di sini. Fungsi left digunakan untuk mengambil karakter dari kiri. Kemudian fungsi mid untuk mengambil karakter yang berada di tengah-tengah. Kemudian fungsi right digunakan untuk mengambil karakter dari kanan. Kemudian fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Nah, kita praktekkan saja. Contohnya di sini ya. Saya kasih contoh dulu. Di sini ada kata asal Tasikmalaya. Kemudian ada left ataupun kirinya, mid atau tengahnya, kemudian right kanan, kemudian len jumlah karakternya. Di sini di kolom left ini ataupun di sel left ini saya ingin mengambil kata Tasik dari kata asalnya Tasikmalaya. Berarti kalau kata Tasik itu berapa huruf dari Tasikmalaya? Yaitu jumlahnya 5 huruf. TASIK 5 huruf. Maka rumusnya itu left. Nah, kemudian kurung buka, diklik teksnya, kata asalnya, kemudian titik koma ataupun koma sesuai dengan petunjuk yang ada di komputer masing-masing. Kemudian ketikkan jumlah karakternya. Kalau tadi kata Tasik ada 5, maka ketikkan 5. Maka jadilah Tasik. Kemudian untuk mid, misalkan di sini saya mau memunculkan kata Ikmal. Ikmal itu berapa karakter? 5 karakter. I, K, M, A, L. Dimulai dari huruf I. Si huruf I ini karakter keberapa posisinya? Kalau dari Tasikmalaya, karakter keempat. Kemudian jumlah Ikmal itu berapa karakter? 5 karakter. Maka rumusnya mid, kurung buka, kata asalnya diklik, kemudian start number-nya tadi huruf I itu posisinya ada di karakter keempat. Kemudian berapa karakter jumlah yang kita ambil? 5. Nah, kemudian kurung tutup, maka jadilah Ikmal. Kemudian ada right. Right itu misalkan kita mau ngambil kata Malaya dari Tasikmalaya. Maka Malaya itu berapa huruf dari kanan? Jumlahnya berarti 6 huruf dari kanan. Maka rumusnya right. Kemudian diklik teksnya. Kemudian ketikkan 6. Kemudian kurung tutup. Nah, untuk len itu tinggal ketikkan len, kemudian tinggal klik kata asalnya, kemudian kurung tutup, maka akan otomatis menghitung jumlah karakter dari kata tersebut. Seperti ini. Di sini berarti kata Tasikmalaya jumlahnya 11 karakter. Nah, kita lanjutkan ke latihan ini. Nah, di sini petunjuknya pilih 3 huruf paling kiri dari nama. Kemudian yang right pilih 2 huruf paling kanan dari nama. Kemudian mid pilih 3 huruf di tengah mulai dari huruf kedua dari kiri. Kemudian untuk len hitung jumlah karakter nama tersebut. Nah, ini isian yang harus kita isi, contohnya seperti ini. Nah, kita praktekkan di sini. Petunjuk yang pertama katanya di sini pilih 3 huruf paling kiri. Berarti kita pakai rumus left karena bicaranya tentang kiri berarti left ya. Left. Kemudian teksnya diklik, kemudian tinggal ketikkan 3, kemudian kurung tutup. Kemudian karena rumusnya sama, kita tinggal drag ke bawah. Kemudian untuk kanan, tadi dikatakan right, kemudian teksnya diklik, kemudian 2 yang diambil ya, 2 karakter. Maka hasilnya adalah NI di sel yang ini ya. Kita drag ke bawah. Kemudian untuk tengah, katanya di sini pilih 3 huruf di tengah dimulai dari huruf kedua dari kiri. Berarti sama dengan mid. Teksnya diklik, kemudian 2 diambil 3 huruf. Maka jadilah min.
seperti ini. Kemudian drag ke bawah. Kemudian untuk jumlah karakter sama dengan len. Kita klik, kurung buka, kurung tutup, kemudian tinggal drag ke bawah. Oke. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Di sini ada latihan 1 strip 1. Kita masuk ke contoh implementasi dari soal. Nah, di sini petunjuknya di tabel ini tentang rekapitulasi penjualan. Di sini petunjuknya total harga sama dengan jumlah unit dikali harga per unit. Sama dengan jumlah unit dikali harga per unit. Harga per unit apa? Di sini harga per unit monitor. Harga monitor ada di tabel yang bawah ini. Kita tinggal klik. Kemudian tadi ingat, jika dikali ke satu sel, maka harus ditekan F4 supaya ketika kita drag tidak ikut bergeser ke bawah ataupun ke pinggir. Dia akan tetap terkunci di sel tersebut. Tinggal enter, kemudian drag ke bawah. Kemudian untuk CPU berarti sama dengan jumlah unit dikali harga CPU, kemudian di F4, kemudian enter. Kemudian berikutnya total. Total ini berarti harga total monitor ditambah total CPU, berarti sama dengan harga total monitor ditambah harga total CPU. Kemudian tinggal drag ke bawah. Kemudian diskon. Diskon itu harga total monitor dikali diskon atau persentase dari diskonnya. Kemudian harga total CPU dikali diskonnya. Nah, di sini berarti sama dengan harga total monitor dikali 7% ini. Kemudian jangan lupa ya, 70% ini di F4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian di drag ke bawah. CPU pun sama. Total CPU dikali 7%. Kemudian di F4. Kemudian drag ke bawah. Nah, untuk total bersih berarti rumusnya di sini total dikurangi diskon monitor ditambah diskon CPU. Berarti total dikurangi kurung buka diskon monitor ditambah diskon CPU. Jadi yang dikerjakan itu diskonnya dulu yang ditambahin, kemudian baru totalnya nanti dikurangi dari perjumlahan diskon tersebut. Kita enter, kita drag. Nah, untuk rumus total berarti di sini rumus sum. Sum sama dengan sum kurung buka blok dari atas ke bawah. Kemudian tinggal drag ke pinggir. Oke. Kemudian di sini ada yang berikutnya ada rekap gaji bulan Maret. Nah, contohnya ini soal yang lama ya. Di sini intinya tentang penggajian. Di sini tunjangan itu gaji pokok dikali 15% untuk tunjangan ya. Berarti sama dengan gaji pokok dikali 15%. 15% yang mana? Yang ini disediakan di sini. Maka jangan lupa di F4. Ya. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian jumlah berarti tinggal gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Tinggal drag ke bawah. Kemudian infak. Infak itu jumlah dikali 2,5%. Berarti sama dengan jumlah ini dikali 2,5%. Dan jangan lupa di F4. Kemudian di drag ke bawah. Kemudian kalau gaji bersih berarti jumlah dikurangi infak. Gitu ya. Jumlah dikurangi infak. Kemudian enter. Kita drag ke bawah. Nah. Kemudian di sini kalau ada total berarti rumusnya sum. Kemudian kita blok dari atas ke bawah. Kurung tutup, kemudian kita drag ke pinggir karena rumusnya sama. Kemudian untuk rata-rata berarti rumusnya average. Kita klik, kemudian blok, kemudian drag ke pinggir. Kemudian untuk nilai tertinggi berarti maksimal, kemudian blok, kemudian kurung tutup. Kita drag lagi ke pinggir. Kemudian untuk nilai terendah berarti min. Kita blok, kemudian kurung tutup, kemudian tinggal drag ke pinggir juga. Nah, kemudian median, nilai tengah ya. Median, kita blok,
kurung tutup, kemudian kita drag ke pinggir. Oke, soal kedua sudah kita kerjakan. Nah, kalau soal ini kita kerjakan juga ya. Mungkin tapi saya akan lewat ke soal yang warna hijau ini. Nah, di sini dikatakan petunjuknya kerjakan sesuai judul kolom. Tiap-tiap sel mungkin akan berbeda rumusnya. Di sini, kenapa di sini munculnya mo? Nah, keterangannya di sini karakter awal sebelum simbol pertama. Di kode ini ada berapa simbol? Ada 2 simbol. Simbol pertamanya berbentuk strip dan yang keduanya pun berbentuk strip. Nah, kalau di sini petunjuknya karakter awal sebelum simbol pertama, berarti memang benar bahwa ada karakter mo. Kemudian karakter tengah setelah simbol pertama ada 1007. Kemudian karakter akhir setelah simbol kedua ada angka 2. Kemudian simbol pertamanya berbentuk strip dan simbol keduanya berbentuk strip juga. Kemudian gimana kalau diimplementasikan di baris yang berikutnya di sini? Karakter awal sebelum simbol pertama ada karakter apa? Karakter simbol pertamanya kan di sini berbentuknya garis miring ya. Nah, sebelum garis miring itu ada tulisan apa? Ada manajemen. Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan manajemen itu? Berarti pakai rumus left, diklik kodenya ataupun teksnya, kemudian titik koma. Nah, tinggal dihitung manajemen jumlahnya berapa karakter. Di sini manajemen itu jumlahnya 9 karakter. Tinggal ketikkan 9, kemudian kurung tutup. Nah, manajemen. Kemudian setelah itu karakter tengah setelah simbol pertama. Setelah simbol pertama ada apa? Simbol pertama ada 213 ya. Di sini ada angka 213. Maka rumusnya adalah sama dengan mid. Kemudian teksnya diklik, titik koma. Nah, tinggal kita hitung. Karena manajemen ada 9 karakter, kemudian karakter yang ke-10-nya adalah garis miringnya, berarti karakter 213 itu dimulai dari angka 2-nya itu karakter ke-11. Kemudian jumlah karakter 213 itu adalah 3 karakter, angka 2, angka 1, dan angka 3, berarti ada 3 karakter. Maka mid kurung buka teksnya titik koma 11 titik koma 3. Maka muncul 213. Kemudian karakter terakhirnya berarti di sini tinggal pakai right ya. Right, teksnya diklik, titik koma. 23 itu berapa karakter? 2 karakter. Karakter angka 2 dan angka 3. Nah, seperti ini. Kemudian simbol pertamanya tadi garis miring, ada di posisi keberapa? Berarti pakai mid karena dia posisinya jelas sudah di tengah ya. Tinggal klik teksnya, kemudian tadi diingat manajemen 9 karakter dan si garis miring ini ada di posisi ke-10. Kemudian jumlah karakternya ada berapa? Karena garis miringnya ada 1, berarti diketikkan 1. Kemudian kurung tutup. Maka muncul garis miring. Kemudian yang kedua, simbol kedua itu simbolnya berbentuk strip. Nah, kita mid lagi. Kemudian teksnya diklik. Kemudian titik koma. Nah, kita ingat posisi ke-10, ke-11, 12, 13. Berarti si garis miring ini ada posisi ke-14. Kemudian titik koma 1, kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu latihan 1 strip 2. Latihan dasar 2 ya di sini, dasar 2. Nah, di sini masuk ke if. Di sini if itu adalah fungsi logika ya. Nah, di if itu ada logical test, kemudian value jika benar, kemudian value jika salah ya. Kemudian kondisinya apa, kemudian jawabannya ataupun aksinya apa. Ada aksi 1, aksi 2 gitu ya, tergantung pernyataannya gimana. Tapi kalau saya sendiri lebih suka menyebutnya kalau if itu ada pernyataan, ada jawabannya. Jawaban yang benar sama jawaban yang salah gitu. Nah, di sini di if yang ini contohnya di keterangannya, jika kodenya 101 maka nama barangnya keyboard. Jika kodenya 102 maka nama barangnya hard disk. Nah, penulisan rumusnya seperti ini. Sama dengan jika kodenya ya ke sini ya ke 101 ini, jika kodenya sama dengan 101 maka keyboard kutip.
Untuk angka kita tidak usah pakai kutip. Kalau angkanya asli, angkanya angka murni ya, tidak bercampur dengan teks, maka jangan pakai kutip. Nah, kalau berupa teks ataupun berupa simbol, maka kita harus apit dengan kutip 2. Nah, itu persyaratannya. Jika kode barangnya sama dengan 101, maka keyboard. Kemudian rumusnya kedua, kita pisahkan dengan titik koma. Jika kodenya sama dengan 102, maka nama barangnya adalah hard disk. Nah, kemudian kutip, kemudian kurung tutup. Nah, kurung tutup if itu selalu sejumlah dengan if-nya. Kalau if-nya ada 2, berarti kurung tutupnya pun ada 2. 1, 2. Oke, kemudian kalau sudah benar, kita tinggal enter dan drag ke bawah. Jadi ingat, di Excel itu ada pernyataan, ada jawaban. Kemudian untuk harga, misalkan harga ngacunya mau kemana? Mau ke nama barang. Nah, berarti kalau nama barangnya keyboard, harganya 50.000. Kalau nama barangnya hard disk, maka harganya 550.000. Nah, berarti penulisannya, jika nama barangnya sama dengan keyboard, kutip, maka harganya 50.000. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian, jika nama barangnya sama dengan hard disk, kutip, maka harga barangnya 550.000. Kurung tutup sebanyak 2 kali. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kurung tutup if itu selalu sejumlah dengan if-nya. Kemudian kita tinggal drag. Kemudian ke number di sini kita yang asalnya general kita rubah ke akunting biar ada rupiahnya ya. Nah, kemudian if yang berikutnya di sini keterangannya, jika besar nilai 50 ke atas maka lulus. Jika besar nilai di bawah 49 maka tidak lulus. Berarti penulisannya seperti ini. Jika nilainya lebih dari sama dengan 50 ya, maka lulus. Kemudian jika nilainya kurang dari sama dengan 49, kenapa pakai sama dengan? Supaya angka 49 itu termasuk ke kategori yang tidak lulus gitu. Kalau nggak pakai sama dengan, maka dimulainya dari angka 48 gitu ya. Seperti ini. Kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali karena if-nya ada 2. Oke. Drag ya. Nah, kemudian if yang berikutnya di sini ada 3. Nah, untuk if sama ya caranya seperti tadi. Kalau di sini if-nya ada 2. Nah, sekarang di sini mungkin tinggal nambah if-nya jadi 3 ya di sini. Nah, kemudian kita kerjakan yang if yang ini saja. Di sini ada keterangan jika besar nilai 61 sampai ke 100 maka lulus. Jika 46 sampai 60 maka hampir lulus. Jika 0 sampai 45 maka tidak lulus. Nah, di sini ada 3 rentang ya. Ada 3 rentang dengan keterangan tidak lulus, hampir lulus, dan lulus. Maka pengerjaannya itu seperti ini. Nah, di sini ya. Jika nilainya kurang dari sama dengan 45. Kenapa di sini saya ambil 45? Jadi kalau kita ngambilnya kurang dari, maka angka yang harus diambilnya adalah angka terbesar dari rentang tersebut. Dari rentang 0 sampai 45, maka yang saya ambil adalah 45-nya. Nah, karena posisinya kurang dari di sini. Kemudian yang if yang kedua, jawabannya dulu ya. Jika kurang dari 45, maka jawabannya adalah tidak lulus. Kemudian if yang kedua, jika nilainya kurang dari sama dengan 60, nah jadi masih nilai terbesarnya ya. Kalau posisinya kurang dari sama dengan, berarti nilai terbesarnya yang kita ambil dari rentang tersebut. Ini kan rentangnya seperti ini ya, nilai terkecilnya, nilai terbesarnya, nilai terkecilnya, nilai terbesarnya. Maka hampir lulus. Nah, titik kutip, kemudian titik koma lagi, if yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini, jika nilainya lebih dari sama dengan, nah untuk yang terakhir, maka kita ambilnya yang lebih dari. Karena kalau misalkan tetap kurang dari 100 misalkannya, maka akan
akan teranggapnya lulus semua gitu. Nah, makanya kita ambilnya yang lebih dari. Maka angka yang diambil itu adalah nilai terkecilnya alias 61-nya. Nah, kalau if-nya ada rentang nilai 3 berarti kurang dari, lebih dari. Gitu. Kalau misalkan if-nya atau rentangnya ada 4, berarti kurang darinya ada 3. Kurang dari, lebih dari. Gitu. Jika lebih dari 61 maka lulus. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kurung tutup. 1, 2, 3. Karena if-nya ada 3 ya. Karena if-nya ada 3. Kemudian tinggal enter. Kemudian tinggal drag. Nah, satu materi lagi di sini ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah rumus pembacaan tabel ya. Kalau VLOOKUP itu berarti dia baca tabelnya secara vertikal ke bawah. Kalau dia HLOOKUP berarti baca tabelnya horizontal ke pinggir. Nah, rumusnya seperti ini. VLOOKUP. Lookup value-nya kemana? Yang menjembatani antara tabel yang ini ya. Ini ada tabel master, ada tabel bantu. Supaya nama barangnya ini bisa kebaca di tabel yang atas, maka harus ada jembatannya ataupun lookup value-nya. Maka yang jadi jembatannya adalah kode. Karena di sini ada kode, di atas juga ada kode. Nah, kita klik kode yang ini. Jika kodenya ya VLOOKUP value-nya ke kode, kemudian tabel array. Tabel itu yang mana? Tabel bantu yang di bawah ini. Kita blok semuanya, kemudian tinggal tekan F4 ataupun di absolute sampai ada simbol dolar seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian ada kolom index. Untuk memunculkan nama barangnya berarti ada di kolom keberapa nih posisinya di tabel yang bawah ini? Di posisi tabel di kolom yang kedua, karena kolom kesatunya kode, kolom keduanya nama barangnya atau keterangannya. Maka kita ketikkan 2. Kemudian supaya tidak error tambahkan titik koma 0. Kurung tutup. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Nah, untuk harga pun sama dengan VLOOKUP. Klik kodenya, titik koma, tabel array-nya di blok. Kemudian F4 di keyboard sampai simbol dolar seperti ini, kemudian titik koma, kolom ke-3 ya, karena ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom 3 untuk memunculkan harga. Kemudian titik koma 0, kurung tutup. Kemudian drag ke bawah. Kemudian tinggal propertiesnya kita atur ataupun pakai accounting di sini ya. Nah, ini untuk rumus VLOOKUP. Kemudian untuk rumus HLOOKUP gimana? Hampir mirip, tinggal merubah yang tadinya VLOOKUP menjadi HLOOKUP. HLOOKUP, kodenya diklik, kemudian tabel array-nya kita blok, kemudian jangan lupa di F4, titik koma, baris keberapa untuk memunculkan keterangan ataupun nama barang. Nama barangnya berarti ada di baris kedua yang ini, baris kedua ya. Nah, 2, titik koma, 0, kurung, tutup. Kemudian kita tinggal drag. Nah, untuk memunculkan harga berarti rumusnya HLOOKUP, kurung buka, klik kodenya, titik koma, kemudian tabel array-nya kita blok lagi di F4, kemudian untuk memunculkan harga barang berarti barisnya baris ke-3 ya. Ini baris ketiga nih, baris harga itu baris ketiga. Kemudian titik koma 0, kurung tutup. Setelah itu kita tinggal drag, kemudian rubah lagi ke accounting. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak barusan bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman coba di rumah praktek di laptop masing-masing ataupun di komputer teman-teman masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.